Fakta terbaru, Peggy Setiawan yang sedang dituduh-tuduh netizen yang katanya kupingnya berlubang, Peggy alias Perong ini yang sudah viral. Banyak Peggy-Peggian yang tertuduh gara-gara kasus Vina Cirebon. Kita dengarkan pernyataan Peggy Setiawan, dapatan fakta terbaru sekarang ya. Iya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting? Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu? Oh, kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal, sama berarti sama kayak Mas itu? Enggak, apa sih? Enggak tahu. Anting. Lubang yang iya. gede. Banyak ancaman dari netizen katanya kan. Ya kalau ini kasus Vina ini kan udah sangat viral ya kan, udah tahu kayak gitu, kenapa dia seakan bermain-main kan gitu kan di dalam kasus Vina ini. Dia merasa aku Peggy Setiawan misalnya kayak gitu kan, atau pansus-pansus seperti itu. Kalau di dalam kasus seperti ini, penganiayaan sampai pembunuhan secara keji dan ada pemerkosaannya juga, itu kan bukan main-main ya kan. Kalau menurut saya sih, aku sih masih belum bilang orang ini Peggy Setiawan yang ini pelakunya, tapi kita bahas terus ya. Karena polisi datang menanya-nanya gimana? Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Yang dua ya gimana, cuman saya sih meyakinkan anak saja. Kalau manusia itu berpegang teguhnya dengan bahwa saya benar, nggak melakukan, udah cukup. Mau didatengin siapapun temui. Oke, dari pihak Polda dan Polres Cirebon udah menyelidiki ini ya, udah menyelidiki Peggy Setiawan yang tertuduh ini juga ya kan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan yang tertuduh, yang udah tersangka, yang sudah dibawa ke Polda Jabar, itu pun mereka menyatakan tertuduh atau tidak melakukan Peggy Setiawan itu ya juga ya kan. Jadi kalau ketika kedua orang ini yang sudah viral menyatakan tidak, hanya satu yang menjadi di dalam benak pikiran saya yang harus bisa menuntaskan kasus Vina Cirebon ini adalah ayah Eki. Kenapa saya bilang begitu? Karena ayah Eki lah yang membuat laporan dan penangkapan dan pembuatan DPO itu atas melalui laporan ayah Eki. Jadi intinya kepolisian interogasi dulu ini Bapak Eki ini. Walaupun dia kepolisian, Polri harus audit para tim penyelidik, para yang membuat laporan ini. Dari awal saja banyak kejanggalan yang dibuat oleh kepolisian. Jadi kita dengar dulu kayak pernyataan Ibu Titin ini selaku tim kuasa Saka Tatal ya kan. Memang laporannya Bapak Eki, makanya dari situ pun kita harus mencermati kasus ini ya kan. Sebenarnya sangat mudah untuk mengungkap kasus ini ya kan, tapi tidak ada keberanian dari kepolisian untuk mengungkap ini, menyelidiki dengan detailnya. Harus para tim penyelidik, para pembuat laporan itu semuanya harus ditanyai keterangannya. Tapi kenyataannya ayah Eki sampai sekarang tidak mau memberikan keterangan-keterangan ke publik gitu kan. Walaupun dari salah satu televisi untuk ingin mewawancarai beliau tidak mau ya kan. Kenapa tidak mau? Pasti semuanya bertanda tanya kan gitu kan. Ada apa? Berarti dalam intinya saya menyikapi kasus Vina Cirebon ini, kunci utamanya adalah supaya mengetahui keterangan yang betul-betul valid dia hanya ayah Eki. Karena ayah Eki yang membuat laporannya. Dia yang membuat laporan keterangan ada 4 DPO katanya. 4 DPO itu bukan 3 DPO kan, 4 DPO itu sesuai BAP yang sudah inkrah ya kan, yang sudah ditetapkan oleh para hakim gitu kan. Ada 4 DPO gitu. Jadi simpang siur sekali kan. Kenyataannya kenapa makanya Bapak Eki tidak mau memberikan keterangan ke publik atau ke salah satu televisi, ada di bawah tekanan. Ayah Eki ini pasti ada di bawah tekanan ya kan. Makanya dia tidak berani gitu kan. Jadi ibaratnya dia itu serba salah, ingin mengungkap kasus anaknya, tapi di satu sisi jabatannya, pertaruhannya juga gitu kan. Atau pangkat dia sekarang sebagai Kapolsek Cirebon, jadi taruhan dia juga gitu kan. Kalau misalnya jabatan dia taruhannya kan, ya berarti
dia pun pasti kena kode etik juga ya kan, pasti dihukum ya kan, seperti kasus Sambo yang para aparatur kepolisian yang sudah menyalahgunakan itu dan ingin menutupi kasus tersebut, mereka semuanya kena kode etik. Intinya buat kepolisian Republik Indonesia, cek audit tim penyelidik, audit semua para pelaksana tim penyelidik 2024 ini ada apa. Pasti itu ada perbedaan keterangan para tim penyelidik itu. Tapi saya yakin kepolisian pasti bisa mengungkapnya. Tapi jangan lama-lama agar, menurut saya, agar kasus Vina ini tidak jadi simpang siur ya. Jadi ada semua orang yang bilang ini Peggy aslinya, ini Peggy palsunya gitu kan. Jadi untuk penegak hukum, kepolisian Republik Indonesia harus betul-betul menyelidikinya ini dengan detail. Jangan asal-asal kita ungkapkan keterangan gitu tanpa bukti yang kuat. Jadi BAP yang tahun 2016 yang sudah inkrah oleh para hakim itu menyatakan DPO ada 4. Berarti dalam intinya Bapak Eki lah yang harus bertanggungjawabkan kasus Vina Cirebon ini. Ada apa? Atau di bawah tekanan kah? Atau gimana? Itu fakta yang saya ikuti terus kasus Vina ini. Mari kita dengarkan BAP yang sudah inkrah. Bu Titin membacakannya. Kemudian juga ada penuntutan, ada juga vonis. Oh, ini BAP semua, Bu? Oke, ini bahkan ini BAP. Ini yang ada yang lain juga ya di penuntutan dan sebagainya. Ini BAP saja, yang lain ada di situ. Tapi saya ingin membacakan sedikit. Ini BAP tahun 2016. Dan di sini sudah termaktub atau tertulis DPO atau daftar pencarian orang. Pakai mic boleh, Bu ya? Yang kemudian ada di BAP ini. Saya bacakan boleh, izin Bu? Ini karena sudah inkrah, jadi boleh saya bacakan ya BAP-nya. Atau Ibu yang bacakan? Silakan. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama nomor 6 ya, Andika. Ya. Laki-laki 23 tahun, alamat Banjarwangunan. Yang ketujuh Andi, laki-laki 23 tahun. Ini pada kejadian ya, 23 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Nomor 8 Dani, laki-laki 20 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Ya. Yang ke-9 Peggy ALS atau alias Perong, laki-laki 22 tahun, Banjarwinangun, Cirebon. Ya. 4 orang ini buronan. Betul, berdasarkan BAP. Bisa ceritakan soal itu, Bu? Kalau saya dari dulu pengacara yang mendampingi. Ya, dari menurut BAP ya 4 DPO ini ya kan, makanya ini jadi simpang siur kali ya kan. Dari 4 ke 3 dan polisi pun menyatakan tinggal 1 Peggy Setiawan aja kan. Ada konferensi pers dari Kapolda Jabar, hanya 1 tersangka, 2 DPO dihilangkan fikti katanya kan. Sedangkan dari keterangan dari BAP yang sudah inkrah oleh keputusan hakim, DPO ada 4, jadi berbelit-belit ya kan. Hukum untuk mengatasi kasus Vina ini aja sudah berbelit-belit dari awal ya kan. Makanya ini ada apa? Makanya saya bilang ini ada kepolisian yang menutupi kasus ini. Ya bisa jadi Kapoldanya dulu ikut serta ya kan untuk menutupi. Diperiksa. Pelapor sudah punya DPO, Pak Rudiana ini berdasarkan itu sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Ya. Sebelum pelakunya yang 8 orang ini termasuk 7 yang masih di penjara sekarang ya. Ya. Dari mana Ibu bisa simpulkan itu? Dari BAP ini, Mas. Ini di BAP ini 4 DPO ini sebelum keputusan hakim melalui pelapor, pelapornya ya itulah Bapak Eki ya, udah ada 4 DPO katanya. Ya, Bapak Rudiana, Ayah korban, membuat lapor berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 sudah mencantumkan 4 DPO. Sementara pelaku pertama diperiksa dalam BAP itu pada tanggal 31 Agustus pukul 20.20. Jadi bagaimana para pengacara yang hadir di situ udah mikir DPO karena pelapor sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Nah, pelapor sudah punya DPO 4 orang sebelum diperiksa. Ini sangat apa ya? Sangat banyak kejanggalan dalam tim penyelidikan ini ya kan.
Ya, jadi itu melalui Ibu Titin pun tidak mungkin ya kan berkata seperti itu kalau tidak membaca sesuai dengan BAP yang sudah ingkrah diputuskan oleh hakim juga ya kan. Jadi pertanyaan netizen ini jadi gimana ya, hukum di Indonesia ini jadi kayak berbelit-belit ya kan. Di kasus Vina ini sangat berbelit-belit sekali kan. Dari awal sudah berbelit-belit, apalagi makin sekarang ya kan. Gara-gara kenapa banyak yang tertuduh Peggy Setiawan alias Peron yang dinyatakan sesuai BAP itu. Karena apa banyak netizen menuduh? Gara-gara keterangan dari polisi sesuai dari BAP itu tidak valid ya kan, tidak sesuai dengan keterangan saksi gitu kan ya, tidak sesuai gitu kan, ataupun keterangan DPO atau yang sesuai pernyataan dari kepolisian. Nah, ciri-cirinya seperti ini gitu, tingginya seperti ini, tempat tinggalnya seperti ini, tetapi tidak menunjukkan sketsa wajah. Kenapa nggak ditunjukkan sketsa wajahnya ya? Kalau nggak jelas sketsa wajahnya, tempat tinggalnya di mana, ciri-cirinya dengan detail, ngapain dibikin DPO kalau apa? Nah, jadi ini jadi simpang siur untuk para netizen gitu kan. Publik menyoroti ini jadi simpang siur jadinya gitu kan. Ada yang tuduh Peggy Setiawan ini, yang tuduh jadi Peggy Setiawan ini seakan-akan Peggy Setiawan yang tuduh netizen ini sebagai tumbal. Jadi dalam intinya saya menerangkan bahwa kasus Vina Cirebon ini hanya satu saja yang bisa mengungkap kasus ini ya kan, yaitu ada Bapak Eki gitu kan. Bapak Eki lah yang harus bertanggungjawabkan kasus ini. Soalnya Bapak Eki lah yang membuat laporan ya kan, laporan kepada tersangka-tersangka yang tertuduh sekarang gitu kan. Jadi Bapak Rudiansyah harus betul-betul gentle memberitahu apa yang sebenarnya, atau di bawah tekanan kah atau gimana kah, harus memberitahu. Atau ada permasalahan yang lain kah, atau tentang kasus narkoba kah, atau kasus penyelundupan kah. Jangan gara-gara Bapak Eki ini tidak mau memberikan keterangan ke publik, kasus Vina Cirebon ini jadi simpang siur. Peggy Setiawan yang misalnya mereka tidak tersangka menjadi tumbal kalian. Itu dalam intinya. Saya selalu menegaskan untuk para penegak hukum harus tegak lurus. Jangan jadi rakyat kecil kalian tumbalkan.